emak bapak gue kepo banget sama gue karena dia sayang sama gue gitu ya. Bisa ya, ini opsi satu. Kedua adalah gue gak tahan. It's my life, ini keputusan aku, kenapa lu yang mutusin? Yang kedua oke lah, itu kurang baik kalau banyak dari kita. Tapi yang pertama, saya bilang pertama, kalau sampai orang ini melihat bahwa kekepoan itu adalah bentuk kasih, tiba-tiba datang, udah ini aja, udah itu aja, udah ini aja, udah gak usah mikir ya, udah pokoknya mama yang bener, paling bener, papa yang paling bener deh gitu. Lu ikutin aja gitu. Intercept, ada masalah langsung cerut gitu. Saya bilang orang ini akan keluar dari naungan mamanya, akan sulit untuk melihat kasih Tuhan. So happy Mother's Day to all of you. Ada satu orang yang selalu, maksudnya begitu banyak hal-hal yang kita dengar dari mama pada saat kita bertumbuh. Kemudian ada seorang yang menuliskan apa yang dia ingat dari apa yang mamanya katakan pada saat dia sudah besar. Dia bilang, seperti ini kurang lebih dikatakan. Ibuku mengajari aku untuk menghargai pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik. Karena saya sering banget dengar mama ngomong, jika kalian mau berantem dan bunuh-bunuhan, lakukanlah di luar. Karena aku baru saja membersihkan rumah. Mengapresiasi. Mesti dikatakan lagi, ibuku mengajarkan logika. Yaitu, because I said so. Karena aku bilang begitu, itu adalah sebabnya. Ibuku mengajariku hal ironis dikatakan. Teruslah menangis dan aku akan memberimu alasan untuk menangis lebih lagi. Ibuku mengajariku tentang stamina. Kamu akan duduk di sana sampai semua sayurmu habis. Ibu mengajariku tentang privilege, tentang hak istimewa. Ada jutaan anak, dikatakan ada jutaan anak yang kurang beruntung di dunia ini. Karena nggak miliki mama seperti aku. Seperti mamamu. Ibuku mengajariku tentang antisipasi. Tunggu sampai mama pulang. Ibuku mengajari tentang keadilan. Suatu hari ketika kamu punya anak, aku harap anak-anakmu seperti kamu. Keadilan. Ada satu pepatah yang luar biasa, saya renungkan ini on the way back dari conference tersebut. Dikatakan, the hand that rocks the cradle rules the world. Tangan yang mengayunkan buayan yang menguasai dunia, by William Ross Wallace gitu. Nah, ini bukan William Wallace yang Braveheart ya, ini beda. Jadi dikatakan the hand that rocks the cradle, tangan yang mengayunkan buayan yang menguasai dunia. Satu hal yang luar biasa dari tangan ini adalah tangan ini bukan tangan yang loud. Bukan tangan yang seperti saya katakan terlihat di mana-mana. Dia bukan tangan yang berprestasi sebagaimana kita lihat dalam kerjaan menghasilkan A, B, C. It's not the loudest, bukan sesuatu tangan yang melakukan sesuatu yang loud, yang besar suaranya. Bukan sesuatu yang tangan yang mengerjakan sesuatu yang mungkin langsung visible. Dan seringkali tidak dirayakan. Karena ada di balik daripada tembok rumah kita. But satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tangan ini juga adalah yang mengubah, yet it shapes life. Mengubah, membentuk kehidupan. Bahkan mulai membentuk kehidupan sebelum orang itu yang hidup itu sadar bahwa dia sedang dibentuk. Tangan yang mengayunkan buayan yang menguasai dunia bukan tangan yang paling kencang. Bukan yang paling terlihat. Bukan yang paling dirayakan bahkan, namun tangan yang sebenarnya membentuk kehidupan secara slowly, diam-diam di belakang. Bukan berarti kata-kata, not always words. Bukan kejadian dramatis, sesuatu yang besar. Bukan juga koreksi-koreksi keras. Tapi konsistensi, kehadiran, repetition,
pengulangan-pengulangan, pengorbanan, dan walking together through life. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, seringkali Tuhan digambarkan sebagai seorang bapa. Sangat jarang kita melihat Tuhan digambarkan sebagai seorang mama. Tapi kita lihat di Yesaya 66 ayat 13, Tuhan menggambarkan dirinya di sini seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikian aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Dikatakan seperti seorang yang dihibur ibunya. As one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. Yesaya 66 berbicara mengenai bangsa Israel yang saat itu baru keluar daripada suatu masalah. Dan dikatakan Tuhan datang dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai seperti seorang ibu yang menghibur mereka. Berapa baik dari kita yang pernah merasakan dihibur oleh mama kita? Oh, hanya sebagian. Hanya sebagian. Berapa banyak orang yang pernah merasa dihibur oleh mama? Amin. Saya masih ingat pada saat saya mengalami begitu banyak masalah, and I don't know where to go. Dan waktu itu saya sempat ingat banget, saya cuma pulang ke rumah, and mama cuma nanya, udah makan belum? And at that moment, di luar mengalami rejection and this and that, penolakan dan sebagainya, just that question, satu pertanyaan itu, actually put me in tears. Taruh saya benar-benar nangis, saya bilang, wow, actually somebody still care for me. Dan kadang-kadang hal yang bukan hal yang besar yang mengubah kita, tapi hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai the unseen influence. Satu pengaruh yang mungkin gak terlihat, mungkin gak kita rasakan secara langsung kalau kita dalam pace yang sangat cepat. Tapi saya berdoa bahwa pagi hari ini bersama dengan the whole church, kita sama-sama slow down and realize bahwa ada pengaruh-pengaruh yang seringkali tidak terlihat, tapi dampaknya itu luar biasa, sama seperti apa yang kita rasakan melalui mama-mama di tempat ini. It's quiet, yet continuous, begitu diam, tapi begitu terus-menerus, and yet unseen. Kita selalu percaya kalau Tuhan hanya bisa bekerja, Tuhan mau bekerja pada saat kita datang ke gereja, wah spektakuler, dengan begitu banyak stage setting, bla bla bla, terus kita baru ngerasa, oh Tuhan ternyata bekerja. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, by returning and rest, you will be safe, kamu akan diselamatkan. Dan dengan tinggal tenang dikatakan, in quietness and confidence, dan dengan percaya terletak kekuatanmu. Dunia seringkali menggambarkan pengaruh harus keras, kencang, dominan, controlling. Namun Yesaya 30 berkata sebaliknya, di dalam ketenangan dan kepercayaan, terobosan. Kata kekuatan di sana adalah kata geburah, yang berbicara mengenai terobosan, mujizat, mighty deeds. Sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan, dan itu timbul daripada ketenangan dan kepercayaan. Saya selalu bilang banyak orang Kristen yang suka koar-koar. Bu iman, gue teriak-teriak. Pagi ini sama seperti the role of a mother yang tenang. Mungkin gak semua mama, ada mama yang heboh. Tapi saya percaya mama membawa ketenangan, dan dalam ketenangan dan kepercayaan terletak kekuatan daripada Tuhan. Poin yang pertama yang saya mau bawa adalah the influence, the unseen influence that keeps walking with us. Pengaruh yang terus-menerus berjalan sama kita. Di society yang highly valued, begitu menghargai opini, informasi, suara-suara kencang, statement yang kuat. Kita berpikir bahwa perubahan hanya bisa terjadi ketika seseorang diajarin lebih. Oh, bukan dikatain ya, diajarin dengan kata-kata.
dikoreksi lebih, diberi instruksi lebih. Namun sejujurnya, believe it or not, sesuatu yang bersifat konsisten itu jauh lebih berpengaruh dibanding sesuatu yang informatif. Kita bisa dengar sesuatu begitu saja, the information come, information go. Tapi sesuatu yang terus-menerus dilakukan, diingatkan secara perlahan-lahan, terus. Kalau bahasa Inggrisnya adalah nurturing presence, itu akan jauh lebih berpengaruh. Pada saat kita jalan sama Tuhan, berapa banyak dari kita yang tahu bahwa Tuhan itu setia. Ibrani mengatakan bahwa Tuhan itu hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amen. Tapi banyak orang Kristen gak percaya itu. Kita percaya Tuhan hadir pada saat kita lagi nyembah Tuhan. Pada saat kita di tempat ini, lagu dikumandangkan, kita naikin tangan tinggi-tinggi, kita percaya, wow Tuhan hadir. Terus kemudian pada saat kita keluar dari tempat ini, kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak hadir bersama dengan kita. Saya saya dan istri saya, kita iseng kalau dengar WL yang suka ngomong, kita mengundang Tuhan untuk hadir di sini. Saya kadang-kadang bingung, kenapa diundang Tuhannya? Kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kita, kenapa kita mengundang Tuhan? Kenapa kita mengundang Tuhan? Saya cuma mikir bahwa, apakah itu cuma kata-kata yang kita pakai biar ritmenya biar asik gitu. Tapi saya berdoa kita begitu struggling untuk tahu kalau Tuhan itu ada sama kita. Kalau di gereja, di pulpit ini kita terus mengundang Tuhan, berarti kalau nggak diundang nggak datang dong gitu ya. Padahal yang kita mesti sadari adalah bahwa Tuhan senantiasa sama kita. Saya mengundang untuk semua WL untuk yang mendengar firman ini, untuk kalau ngomong, ayo sesuatu yang membangun. Ingatkan orang-orang bahwa Tuhan tidak perlu diundang. Hadiratnya mungkin boleh kita undang yang kita rasakan, tapi Tuhannya ada sama kita. The influence that walks with us. Kalau saudara lihat gambar di belakang ini, seringkali kita bilang, oh Tuhan ada di sini, tapi Tuhan tidak ada di sini. Tuhan ada di sana, tapi tidak ada di sana. Tuhan ada di atas, tidak ada di bawah. Tuhan ada di sini, ada di sana. Kita pikir, that's how God is. Tapi saya mau kasih tahu setiap dari kita bahwa kalau saudara tahu bahwa pengaruh yang akan merubah Anda, bukan pengaruh yang cuma datang pada saat Anda bergereja. Bukan pengaruh yang pada saat Anda undang. Tapi pengaruh yang senantiasa ada dalam kehidupanmu. God is here, God is also here, God is there, God is in our life every time. Tuhan ada sama kita. Mazmur 23 ayat 4, saya sudah katakan 2 minggu lalu, di mana 3 minggu lalu I think, 3 weeks ago. Di mana dikatakan ketika aku masuk lembah kekelaman, ketika aku masuk, yea though I walk through the valley of the shadow of death, dikatakan I shall not fear, aku tidak takut, because apa? Karena apa? Because you are with me, karena Tuhan jalan bersama-sama dengan aku. Di sini perlu kita ketahui dan perlu kita sadari kalau Tuhan itu ada sama kita senantiasa. Sebelum saya naik ke atas ini, I always accustom myself. Saya katakan kepada diri saya sendiri, God, Tuhan, let's do this together. Saya membiasakan diri saya mengcultivate, memelihara hadirat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan saya. Ada satu cerita. Waktu itu saya di kantor dengan one of the director, saya cerita mengenai kita cultivate the presence of God in our life. Kita bagaimana kita memelihara hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bilang we have to be aware all the time. Terus at one point saya call dia, saya tanya, bro lagi di mana? Oh lagi di mall, dia bilang. Terus saya tanya sama siapa? Oh ada another person, dia bilang. Terus saya bilang, siapa? Do you need me to go there? Kalau kita mau siap-siap untuk ketemu dengan orang, it's okay, I'm here with Jesus, dia bilang. Waktu saya dengar itu saya bilang, wow, luar biasa. Sesuatu yang waktu itu saya ketawa, tapi Tuhan ingatkan dalam hidup saya. If that person terus memelihara hadirat Tuhan dengan cara seperti itu, apa yang dia kerjakan,
cara dia menghadapi masalah, cara dia masuk ke dalam satu pergumulan itu berbeda. Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Kata masih ini sangat penting. Walaupun dalam konteks ini berbicara mengenai keselamatan. Tapi saya mau ingatkan ke dalam kehidupan kita bahwa sangat penting untuk kita sadar that the presence, that the influence yang akan mengubah kita adalah influence yang datang secara continuous dalam kehidupan kita. Jangan kita cuma baca Alkitab seminggu sekali. Jangan cuma kita terekspos dengan firman Tuhan pada saat pendeta berkhotbah. Tapi kita izinkan diri kita untuk take on one verse, even gak usah one chapter misalnya. Kalau one chapter terlalu banyak, izinkan saudara untuk baca satu ayat bahkan setiap hari. Dan saya percaya that presence, continuous presence akan mengubah diri kita dari dalam. Banyak dari kita yang coba mengubah diri kita dari luar. Tapi saya percaya perubahan yang sesungguhnya terjadi pada saat perubahan itu terjadi dari dalam. Roma 12 mengatakan do not be conformed, jangan menjadi serupa. Banyak orang yang menjadi Kristen yang serupa dengan Kristen-Kristen lain. Tapi mereka gak ngalamin perubahan. Tapi dikatakan berubahlah by the renewing of your mind. That you may prove what is good and acceptable. Kasih Tuhan bukan kasih yang menunggu kita pulih. Tapi kasih yang hadir mengasihi sampai pulih. Don't you feel this is so much like mom? Amin. Kita punya mama yang bukan cuman hadir atau menunggu kita sampai pulih. Tapi kasih-Nya hadir mengasihi sampai kita pulih. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menerima kasih seperti ini? Ada satu kisah, kita masih dalam kisah di Genesis, yaitu Genesis 21. Ada seorang mama yang bernama Hagar. Ayat 16 dikatakan dan ia duduk agak jauh, pada saat itu dia sedang diusir kedua kalinya. Di ayat 16 dia diusir, Hagar diusir oleh Sarah, kemudian di pasal 21, Hagar kembali lagi diusir. Dan dikatakan dan ia duduk agak jauh, saat ini dia diusir dengan anaknya Ismail. Kira-kira sepemanah jauhnya, sedang katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Jadi saat itu mereka sudah di padang gurun, mereka tidak punya air, kehabisan air. Sedang ia duduk di sana, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Doa saya adalah setiap mama di tempat ini bisa mengalami ini. Pada saat anak kita bersorak, bahkan bukan cuma anak kita yang menyuarakan, bahkan mama-mama yang menyuarakan kesusahannya, Anda bisa mengalami ini dan dikatakan apakah yang kau susahkan Hagar? Apakah yang engkau susahkan mama di tempat ini? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ayat 18 dikatakan bangunlah. This is the hand. This is the hand that rocks the cradle. Angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Berapa baik dari kita tahu bahwa di masa-masa kita mengalami kesulitan, di situ kita menjadi rentan, dan di situ seringkali Tuhan kembali menyatakan janjinya. Ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Hagar. Ayat 19 lalu Allah membuka mata Hagar, luar biasa. Tuhan aku berdoa pagi hari ini Tuhan Engkau buka mata setiap mama di tempat ini. Sehingga ia melihat sebuah sumur, dia melihat solusi.
Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Dan dikatakan Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang memanah. I don't know, for mom, saya percaya ini teraplikasikan kepada mama. Saya sebagai papa aja ya. Kadang saya ngerasa I don't have what it takes. Saya ngerasa pada saat saya buat kesalahan, salah ngomong agak kasar. Apalagi sekarang secara psikologi diajarin, wah kita harus hati-hati. Dengan mudah saya mengkondem diri saya sendiri. Ya anak-anak gede mau jadi apa kalau bapaknya kayak begini gitu. Ini anak gede mau jadi apa kalau mamanya kayak begini gitu. Tapi saya percaya di tempat ini, mama papa boleh gagal. Tapi kalau mama papanya datang kepada Tuhan dan mengizinkan supply daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan papa dan mamanya. Yes, papa mama mungkin secara temporary bisa menemukan solusi, dikatakan di sini ia menemukan, ia melihat sumur. Tapi saya percaya yang lebih dahsyat lagi di ayat 20 dikatakan Allah menyertai anak itu. So mom and dad, yes, your role is important. Peran Anda penting, tapi Anda perlu ketahui bahwa peran penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting. Hari ini anak-anak saya, I'm proud to see them, saya bangga lihat mereka. Luar biasa. Saya kadang-kadang mikir, where is the trace of my mistake? Di mana jejak-jejak kesalahan saya? Kok sepertinya mereka kelihatan oke ya? Bukan saya bangga, tapi ya mungkin saya bangga sedikit-sedikit boleh lah ya. Tapi saya tahu banget bahwa kalau hanya bergantung pada hikmat bijaksana saya, I don't think I have what it takes. Saya percaya bahwa Allah menyertai anak-anak itu sehingga ia bertambah besar. Dikatakan ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. We are transformed more by who we walk with, by who walk with us, than by who talk to us. Bukan berarti tidak diajak ngomong, tapi berbicara mengenai konsistensi dalam suatu perjalanan. Perubahan dalam diri kita lebih dipengaruhi oleh siapa yang berjalan sama kita daripada siapa yang hanya berbicara ke dalam kehidupan kita. Berjalan means continuous. Bukan berarti tidak bisa hanya berbicara. Saya percaya di dalam perjalanan, di dalam kita jalan sama-sama juga ada pembicaraan. But I believe so much, saya percaya bahwa perubahan yang sesungguhnya terjadi pada saat kita sadar bahwa kita jalan sama Tuhan. Penyertaan Tuhan yang membuat seseorang bertumbuh menjadi dewasa. So it's very important, sesuatu hal yang mungkin kalau dipikirin apa yang membuat mama itu sangat berkesan di dalam hati anak-anaknya. Saya percaya bukan kehebatan mama, tapi the presence of a mother. Kehadiran daripada mama di dalam kehidupan anak-anaknya. Untuk papa-papa jangan ngerasa kecil, nanti ada Father's Day, oke? Tenang, tunggu saatnya, tunggu waktunya. It will come the time where we will acknowledge you. But berapa banyak yang sadar kalau kehadiran mama itu sangat penting? Ada orang bicara seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang mengalami gender dysphoria, orang-orang yang mengalami ketidaktahuan akan gender dia. Dan gender preference itu karena ketidakhadiran seorang bapak. Ya, karena dikatakan bapak itu yang memberikan identitas. Bahkan dikatakan anak laki-laki itu bukan cuma anak perempuan yang butuh bapaknya, tapi anak laki-laki itu butuh kasih sayang seorang bapak. Dan seringkali kalau nggak dapat kasih sayang itu, akhirnya nyarinya ke bapak-bapak lain katanya. Ini katanya, saya juga kurang jelas. Tapi dikatakan seperti itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa conclusionnya adalah the role of a father is very important. Terus waktu itu saya pikirin, kalau the role of father is very important dan kesian banget bapak-bapak yang kerja di luar negeri. Terus gimana? Berarti absentee father kah?
Berarti apakah kemudian anak-anak itu akan hilang identitas karena papanya tidak ada? And when I do a little bit more research, I find out the role of a mother is very important pada saat bapaknya tidak ada. Karena dikatakan orang-orang yang mengalami gender dysphoria, dikatakan bahwa dia percaya bahwa papanya itu bukan cuma nggak ada, tapi papa yang baik itu tidak ada. And I find out, ada researchnya mengatakan bahwa it's mom's role untuk menghidupkan bapaknya. Walaupun bapaknya tidak ada, tapi mama's role itu penting untuk bilang bahwa you know you have a father yang saat ini mungkin bekerja di luar, membanting tulang buat kamu karena dia sayang sama kamu. Jadi papanya itu dihadirkan oleh mamanya. You know, if dad has a choice, kalau papa punya pilihan, he would have been here hugging you. Kehadiran papa dibawa oleh mamanya. Banyak sekali orang yang mengalami hal-hal yang saya katakan adalah mama-mama yang mungkin menyatakan ke anaknya kalau bapak lu tuh jahat. Bapak lu tuh gak bener. Dan saya berdoa di tempat ini untuk terutama teman-teman di tempat ini yang the father is no longer around mungkin. Bukan cuma yang pergi keluar kerja, tapi mungkin papa yang udah gak ada. Akan lebih mudah untuk papa yang udah gak ada. Karena kenapa? Dikatakan if dad has a choice, mamanya bisa katakan kalau papa punya pilihan, papa pasti mau di sini sama kamu. That's important. Dalam kehadiran seorang mama, you can influence good or influence bad. But whatever influence yang terjadi pada saat Anda jalan sama-sama anak, dad is very powerful. But again, sekali lagi, saya berdoa biar setiap daripada mama, papa di tempat ini kita mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua adalah the influence that guides, not control. Pengaruh yang mengarahkan, bukan mengkontrol. Berbicara mengenai influence yang mengarahkan, bukan mengkontrol, saya ambil dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Satu sosok yang kita namakan Roh Kudus. Yang senantiasa mengarahkan, dikatakan memimpin. Di sini ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin, guide kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. The Holy Spirit, Roh Kudus, doesn't force or control us into obedience. He quietly guides, dia mengarahkan, comfort, memberikan ketenangan, convicts, menginsafkan kita kalau dalam bahasa Alkitabnya, menginsafkan hati kita towards apa? Not only his ways, bukan kepada cara-cara, ya kepada dirinya. Ada satu orang yang nanya saya seperti ini. Pastor dia bilang, what do you think about gereja, dikatakan gereja yang suka ngatur-ngatur kehidupan orang. Wah, ini yang nanya anak YP yang profesional. Ya, menurut pastor gimana? Saya bilang coba maksudnya gimana? Iya, dia bilang kurang lebih contohnya lah. Gereja yang kalau misalnya orang datang mau merit A, B, C. Pendetanya bisa bilang tidak boleh. Mengkontrol. What do you think about that? Saya bilang, in my theology, saya bilang di dalam teologi saya, menurut saya that's not very good. Buat saya is not very good. Seseorang yang coba mengkontrol kehidupan kita. As a pastor saya bilang, my job is to lay out
semua possible options. It's your life, saya bilang. Kehidupanmu, so you decide. You come to us, Anda datang kepada saya, as pastor, saya memberikan pilihan. With the wisdom that God gave me, possible-nya. Dengan begitu lihat masalah A, masalah B, orang yang mungkin dari budaya yang berbeda, orang yang dari background berbeda, saya bilang ini opsinya seperti ini. You're gonna struggle like this. But the decision is yours, saya katakan. It's very important untuk kita menyatakan bahwa keputusan ada di tanganmu. Bukan di tangan pendeta. Pendeta ini hanya counsel. We are not controlling, we are counseling. Yang membuat keputusan adalah Anda. Terus dia bilang, wah gitu ya. Theologically gimana? Dia tanya. Saya bilang gini, orang yang punya leader atau punya orang tua yang keponya luar biasa, yang suka mutusin, main tiba-tiba belok kanan, tiba-tiba belok kiri gitu. Pokoknya suka-suka dia. Dia punya dua pilihan, saya bilang. Pada saat dia diperhadapkan dengan seperti itu, dia bisa bilang bahwa itu adalah bentuk kasih. Emak bapak gue kepo banget sama gue karena dia sayang sama gue gitu ya. Bisa ya, ini opsi satu. Kedua adalah gue gak tahan. It's my life, ini keputusan aku, kenapa lu yang mutusin? Yang kedua, oke lah, itu kurang baik kalau banyak dari kita. Tapi yang pertama, saya bilang pertama, kalau sampai orang ini melihat bahwa kekepoan itu adalah bentuk kasih, tiba-tiba datang, udah ini aja, udah itu aja, udah ini aja, udah gak usah mikir deh, udah pokoknya mama yang bener, paling bener, papa yang paling bener deh gitu. Lu ikutin aja gitu. Intercept, ada masalah langsung cerut gitu. Saya bilang orang ini akan keluar dari naungan mamanya, akan sulit untuk melihat kasih Tuhan. Karena Tuhan gak seperti itu. Dia pasti akan bilang kalau Tuhan gak sayang sama dia. Karena Tuhan kurang kepo sama dia. Saya percaya sekali lagi, Roh Kudus itu ada untuk memimpin kita. Memberikan kita kemampuan untuk memutuskan. Bahkan di dalam keputusan-keputusan kita yang buruk, dia menyatakan bahwa dia hadir. Satu waktu, ada seorang anak yang minta izin sama orang tuanya untuk pacaran. Anak yang masih berumur, di bawah 18, dia minta izin. Boleh nggak Pak aku pacaran? Terus papanya mengerti bahwa keputusan ada di tangan anaknya. Terutama bahwa seperti orang Yahudi bahwa anak itu sudah umur dewasa pada saat dia di atas 13 tahun. They call it bar mitzvah. Kalau anak perempuan umur 12 tahun bat mitzvah. Jadi anak ini umur 17 dia tanya sama papanya, boleh nggak aku pacaran? Kemudian papanya dengan berat hati katakan, sebenarnya sih nggak boleh. Gitu. But the decision is in your hand, konsekuensinya adalah ini. Kamu akan mungkin sakit hati karena perjalanan masih panjang. Kemudian cut the long story short, akhirnya anak ini berpacaran. Dan dia kasih tahu papanya. Dan yang luar biasa, papanya waktu itu dengan nilai bahwa to walk with him itu jauh lebih penting. Diajarin, this is how you treat a lady. Oke, kalau lu decided mau pacaran, this is how you treat a lady. Jangan pegang anything from here to here. Dijalanin, diajakin terus. Karena seringkali kalau kita cuma mengontrol yes or no, anak juga belum tentu dengar no Anda. Mendingan lebih penting untuk penyertaan, jalan bareng. Dan cerita ini akhirnya terjadinya adalah dia ajarin anaknya, make sure anaknya jemput pacarnya yang benar, make sure jangan sembarangan pegang-pegang yang macam-macam, make sure cara ngomongnya, dikasih tahu kapan mau, kapan butuh kendaraan silakan, info papanya. Sampai 1 bulan kemudian anaknya datang ke papanya dengan wajah yang sangat-sangat sedih. Dia katakan, "Pak,
I wanna blame you. Saya mau menyalahkan Anda. Papanya bingung, kenapa gitu? Dia bilang gini, saya baru putus. Terus dia tambah lagi gini, if you know it's gonna be this painful, kalau papa tahu akan seperti menyakitkan seperti ini, why did you allow me to make the decision? Kenapa papa izinkan aku untuk membuat keputusan? Papa ya terbingung-bingung, kenapa jadi gue yang salah gitu. Bukannya lo yang mutusin. Dia lanjutkan lagi, but I thank you. Thank you for allowing me to make this decision and walk with me. Because I know, dia bilang, maybe this pain akan menghindari saya dari pain-pain yang kedepannya. Just so you know, that story is my story. That's what my son said to me. Thank you for walking with me and allowing me to make the decision. It's painful, Dad. Dia bilang, it's so painful. But thank you. And I start to see, saya mulai lihat bahwa, wow, that's how God works. Baik dari kita gak akan mengerti kasih Tuhan. Karena apa? We have orang-orang di atas kita yang super controlling. But that's not God. That's not the Holy Spirit. Yesaya 30:15 tadi berbicara mengenai in quietness and confidence shall be your strength. Yesaya 30 ayat 20-21 dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Ini saya mau kasih tahu nih. Kalau kita ngelihat orang berarti orangnya ada di samping atau depan ya. Oke? Samping atau depan. Dikatakan bahwa pengajarmu yaitu Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Tapi dia bukan di depan ternyata. Karena kenapa? Karena ayat berikutnya dikatakan dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Pernah ada orang bisikin saudara? Gini, caranya gini. Jadi bisa lihat, cukup bisa dilihat gak di belakang, juga gak di depan karena suaranya dari samping. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, belakang telingamu. Dan dikatakan inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. He's walking with you, guiding you. Not controlling you. Pagi hari ini saya percaya setiap mama di tempat ini, apalagi punya anak yang sudah dewasa, tahu bahwa you cannot control your kids anymore. But my prayer adalah poin pertama, make sure Anda jalan sama-sama anakmu. Because keputusan-keputusan yang dia buat, it's okay salah. Selama apa? Satu, selama Anda di sampingnya. Sebelum satu, yang lebih terpenting lagi, selama Tuhan sama-sama dia. Keputusan yang salah itu adalah pembelajaran buat kita. Pembelajaran buat anak-anak kita. Just make sure, jangan sampai keputusan yang menghancurkan. Saya doa anak-anak di tempat ini buat mama-mama kita bisa belajar untuk memberikan kemampuan untuk memutuskan. Agar apa? Terutama yang kecil-kecil. Kamu putusin aja. What is it? A, B, C opsinya. Kalau gagal, I'm here. So much so, that pada saat mereka perlu membuat keputusan besar, mereka bisa terselamatkan dari keputusan-keputusan bodoh, keputusan-keputusan yang salah. Amsal 22 ayat 6 dikatakan didiklah orang muda, anak-anak dikatakan train your children menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dikatakan patut baginya bukan patut bagimu. Didiklah, train your children in the way they should. Not you
think they should, but in the way they should. How they should? Bagaimana? Sepatutnya itu apa? Jawabannya pray. Anda nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi sesuatu yang patut baginya. Train your children in the way they should, not you think they should. It's not about you. It's about them. It's about God for them. Tuhan bagi mereka. Yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Banyak orang tua yang gak mau dealing with bad decision anak-anaknya. Makanya di rescue terus. Di decide terus. Tiba-tiba papa mama mungkin berhalangan. Atau punya kesempatan di luar dari papa mama, langsung keputusannya saya enak-enak jidat semua. Anda mau punya anak seperti itu? Mama-mama, papa-papa di tempat ini, I pray that will be that influence. Kita akan menjadi influence sama seperti Roh Kudus. An unseen influence yang guides, not control. Control may produce compliance, jadi kontrol mungkin menghasilkan compliant atau Anda menghasilkan anak-anak yang obedient. Di parenting seminar waktu itu, parenting short huddle, saya katakan bahwa we are not raising obedient children, amen. We are raising responsible adult. Children tuh selesai di umur 12, di umur 17. We are not raising obedient children. Bagus mereka obedient, tapi it's not everything. Tapi kita mau untuk melihat responsible. Orang-orang yang obey firman Tuhan karena mereka responsible. Control may produce compliance, but guidance pada saat kita mengarahkan, it shapes maturity. Sekali lagi bagi banyak atau mungkin sebagian besar dari kita, pengaruh terbesar setelah Tuhan mungkin datang dari seorang ibu. Ibu yang saat membesarkan, terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada, ia tetap jalan sama-sama sama kita. Pagi hari ini saya percaya bahwa sesuatu yang bisa mengubah this unseen influence is a consistent present, satu kehadiran yang konsisten, and a guiding, satu guidance yang patiently guiding. Dan saya percaya sekali lagi, why, termasuk diri saya sendiri, why mama itu begitu berpengaruh dalam pertumbuhan anak-anaknya. Karena mereka ada, mereka setia memelihara, mereka senantiasa berdoa, mereka tidak henti-hentinya untuk mengarahkan. Bahkan saya yang udah umur 40-an, mama saya pun masih mengingatkan saya, makan obat ya, jangan makan goreng-gorengan terlalu banyak ya, kopi kurangin ya, kalau bisa ya, leave something great in you. Mereka berjalan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu ini untuk be thankful for the mom that God has given us. Mengucap syukur untuk mama yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena melalui mama kita bisa melihat kasih Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people
the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, come on, sing. Holy, all creation cries. Holy, lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy, holy, to the King of Kings. Sing holy, holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is higher. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, Jesus. You are holy, you are holy, holy forever. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.